Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung. Anak perempuan merupakan prinsesnya seorang ayah. Kali ini tim cerita untung mengundang yang sedang viral di media sosial tentang kedekatan ayah dan anak membuat netizen baper. Siapa lagi kalau bukan Pak Irwan dan Iren. Nah, penasaran kan? Bagaimana cerita seorang ayah yang berjuang ke Jakarta meninggalkan istri dan anak perempuannya untuk mencari nafkah menjadi taksi online? Yuk, kita simak ceritanya di Cerita Untung. Sukanya itu ya kalau kita misalkan dapat orderan yang jauh, dapat kayak kemarin Grab Rental begitu, customernya baik, nah, itu sukanya. Terus paling besar pernah dapat berapa sehari, Pak? ya emang kalau godaan tuh banyak aja. Godaan apa tuh contoh, Pak? Contohnya itu saya dapat dari Tebet, dari Gelael, udah pulang kerja, Pak, saya ngantuk berat, habis kerja segala macam. Ini etolnya ke Cibubur tujuannya. Ya seorang perempuan masih muda, pakaian rok mini, udah gitu, Pak AC-nya gede, saya nggak kuat, gerah, buka. Bapak pernah kena begal nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung. Hari ini kita punya episode yang berbeda lagi seperti biasa, tapi kali ini sendirian. Kenapa? Karena value untuk cerita hari ini adalah fatherhood, kebapaan, gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu. Ya teman-teman semuanya, siapakah sosok bapak yang dekat dengan anak yang sempat viral di sosial media? Yaitu kita akan kenal dengan Pak Irwan Setiawan. Pak Irwan Setiawan. Pak Irwan Setiawan, mohon maaf ya. Nah, seperti apa sebenarnya kisah dari Pak Irwan Setiawan ini? Yuk, kita saksikan dulu video berikut ini. Ya teman-teman, mungkin aja di beberapa waktu yang lalu sempat di sosmed teman-teman pun melihat video tersebut ya. Video yang viral mengenai bagaimana hubungan antara seorang ayah dengan anaknya. Dan ini menarik sekali karena anaknya sekarang sebentar lagi akan meniti karir, sudah dalam proses di penghujung perkuliahannya, dan sang bapak di luar kota berusaha menjadi supir online untuk membiayai kuliah anaknya. Ini luar biasa sekali nih, Pak. Pak Irwan, kalau boleh tahu, Pak Irwan nih berarti domisili di mana sekarang? Domisili sekarang di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu di Jakarta. Sebenarnya aslinya adalah orang Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung ya. Nah, Bapak sendiri sebenarnya udah berapa lama menjadi supir online? Supir online itu dari 2017. 2017? Iya. Udah 4 tahun ya? Mau 5 malah ya? 5 malah. Oh, 5 tahun ya? Masuk 5 supir ya. online nih. Boleh Pak, boleh dibuka nggak Pak? Nah, kalau Bapak sendiri waktu itu kerjaan sebagai supir online apa Pak? Suka bantu-bantu di Pasar Induk. Di Pasar Induk? Jati, ya. Oh gitu. Sayuran. Jakarta dong itu? Iya Jakarta. Bapak Di Jakarta. Emang udah di Jakarta? Udah di Jakarta. Cuman kalau buat jalan-jalan belum taunya ya dari supir online itu. Oh gitu. Jadi waktu sebelum jadi supir online itu memang sudah kerja di Jakarta? Dan Jakarta. Gitu, walaupun keluarga di Bandung? Iya. Anak kuliah di Bandung? Di Bandung. Anak siapa namanya? Anak namanya Iren Haifa Horeunisa. Iren Haifa Horeunisa, untuk teman-teman semua yang lihat videonya itu banyak yang komen bahwa justru untuk minta Pak Irwan untuk jadi bapak mertua.
Irene manis dan ucapan-ucapan juga menyentuh untuk orang tuanya gitu kan. Banyak yang pengen jadi imamnya gitu kan. Langkai dulu bapaknya gitu. Nah, Pak Irwan, ini menarik nih Pak nih. Bapak, itu tuh berarti waktu Bapak mulai supir online, Irwan udah mulai kuliah? Belum? Udah mau masuk kuliah. Udah mau masuk kuliah? Iya. Nah, sebenarnya Pak kalau boleh tahu penghasilan jadi supir online itu per bulan tuh kisaran berapa? Berapa ya? Jadi sebesar seharian berapa? Kemudian dikali 30 lah gitu buat rata-rata. Sekitar 6 juta 7 jutaan 6 juta 7 juta per bulan gitu per ya. bulan. Berarti itu udah termasuk untuk keperluan hidup, bayar kuliah, biaya hidup Jakarta juga itu semua Pak? Itu semua itu. Semua jadi satu tuh. Semua jadi satu. Waduh. Nah ini untuk kita tahu bahwa sekarang kuliah juga nggak murah teman-teman semuanya ya. Dengan hanya menjadi supir online tapi mampu menguliahi anaknya yang insya Allah sebentar lagi lulus ya. Nah Bapak nih ketika di video saya lihat ya, itu banyak yang dilakuin Bapak nih. Jadi supir online itu Bapak tuh sampai nginep-nginep gitu kan. Sampai saya lihat ada video di WC lah apa segala macam, tidur di mobil gitu Pak. Sebelum kita lanjutkan nih, Pak, ceritain dong Pak, apa suka dukanya jadi supir online? Sukanya apa? Sukanya itu ya kalau kita misalkan lagi dapat orderan yang jauh, dapat kayak kemarin Grab rental begitu, customernya baik, nah, itu sukanya. Terus paling besar pernah dapat berapa sehari Pak? Paling besar misalnya satu tarikan gitu kan, di situ ada Bapak, saya dapat 500 gitu kan? iya, itu emang udah paling pol itu segitu 500. Itu berapa jam tuh? Itu berapa jam di situ tuh ada 12 jam apa berapa 16 jam gitu. Itu ada jam, jadi kalau buat Grab rental itu misalkan ada 8 jam, 10 jam, berapa jam itu udah tertentu begitu. Terus kalau mau luar kota beda lagi argonya. Gitu. Gitu. Itu buat dalam kota segitu. Nah, itu sukanya ya kadang-kadang dapat Terus itu kita kalau misalkan kalau buat saya pribadi gini, misalkan sukanya itu kalau misalkan ada yang order dari rumah terus tujuannya rumah sakit. Nah, itu yang nggak bisa paling nolak. Kalau buat saya pribadi atau buat orang lain. Orang kalau pesan ke rumah sakit, Bapak nggak bisa nolak. Iya. Apapun keadaannya gitu ya. Iya. Pernah tuh Pak? Saya dulu pernah, saya juga lagi butuh mau ke rumah sakit, susah, agak ada mobil di kampung segala macem. Nah pas ada orang yang nolong, nah itu tuh gimana ya cara saya ngebalas kebaikan orang ini. Nah di situ. Jadi saya tuh ingatnya begitu. Kalau mau ke rumah sakit, kemana aja saya bawa. Kadang ada yang pernah minta ke Bapak rumah sakit, tapi misalnya dia darurat tapi dia nggak punya duit, Bapak anterin? Pernah, saya anterin. Dianterin? Malahan pengalaman saya itu yang benar saya suka itu apa ya? Lagi di bin di sini nih, di bin itu pas kejadian Jakarta banjir kemarin itu, saya on Grab, nah itu saya dapat itu rumahnya itu di belakang bin, namanya Jalan Apaan saya lupa lagi, itu saya nggak bisa ngelewatin bin banjir, mobil saya pasti nggak bisa lewat, cuman saya tanya, Pak mau ke rumah sakit? Iya Pak, nih maaf saya nggak bisa lewat, saya perluin banjir, kalau Bapak misalkan bisa keluar saya tungguin, kalau nggak bisa saya masuk situ nggak masalah. Itu dibopong si customer saya, dimasukin ke mobil saya, emang nggak bisa. Itu udah terima kasih banget sama Pak. Untuk bopong maksudnya digendong dari rumah keluarganya keluar karena mau ke rumah sakit, karena mobil saya nggak bisa masuk. Nah itu pas saya udah sampai ke rumah sakit, itu senangnya saya ya, bukannya dikasih tips segala macam, Pak terima kasih ya udah ngebantu. Nah saya tuh suka inget dulu juga saya lagi butuhnya mobil. Ya, Jadi memudahkan orang lain, Bapak akan dimudahkan juga, Insya Allah, Masya Allah. Tuh, mungkin sering kejadian banyak begitu, jadi bukan masalah uang, kita ngebantu orang lain, kitanya ikhlas, nah itu kadang senangnya. Itu seperti dapat orderan gede itu, seperti dapat hatinya orderan, jadi hatinya lapang gitu, kayak gimana gitu. Itu apa lagi Pak yang menyenangkan jadi? Nah itu kadang-kadang kita menyenangkan tuh kita punya kenalan baru. Kita punya ilmu baru. Jadi sambil ngobrol gitu ya. Sambil ngobrol. Jadi kita istilahnya namanya rezeki itu bukan hanya dari ada saudara baru segala macam, itu rezeki juga buat saya. Kadang Pak antar ke sini ya, Pak antar ke sini. Waduh. Nah, jadi saya ya mungkin buat saya masih ada nggak Pak itu di antara klien yang masih ada komunikasi?
Kemarin masih ada kemarin. Cuman pas saya lagi di pasar, saya tutup dulu, saya lagi nggak on dulu. Ya mungkin udah on, jalan lagi. Gitu. Jadi saya tuh suka menawarkan diri, Pak kalau mau kemana silahkan hubungi saya. Ini nomor WA saya segala macam. Kalau buat saya pribadi yang penting satu itu di mobil kita bersih, penampilan kita rapi. Insya Allah customer percaya. Gitu. Insya Allah. Dari perkataan kita juga gitu. Aduh. Kalau Bapak sendiri selama jadi supir online ada cobaan apa yang paling? Banyak cobaannya. Nah itu dia, coba apa aja tuh? Pernah saya itu dapat dari Tebet. Jam mungkin sekitar jam 10 malam mungkin pulang. Ya, emang dulu banyak kejadian sih misalkan kayak pelecehan seksual, driver online, ya kan segala macam. Ya emang kalau godaan tuh banyak aja. Godaan apa tuh contoh, Pak? Contohnya itu saya dapat dari Tebet, dari Gelael, udah pulang kerja, Pak, saya ngantuk berat, habis kerja segala macam. Ini etolnya ke Cibubur tujuannya. Ya seorang perempuan masih muda, pakaian rok mini, udah gitu, Pak AC-nya gede, saya nggak kuat, gerah, buka dia. Pas saya ngambilnya, ya gimana sih kalau keadaan orang lagi tidur? Saya dari sebenarnya udah kelihatan, saya sebenarnya langsung saya balikin, nggak langsung ngeliatin ke belakang. Penting saya langsung masuk tol. Nah itulah kalau misalkan saya kembali lagi, saya dalam keadaan rumah tangga LDR ngelihat begitu. Lelaki normal loh saya, mana yang cantik, yang gaknya saya tahu kok. Saya langsung balikin. Gitu. Alhamdulillah selamat sampai sana. Tapi kalau ada customer yang tidur begitu, saya nggak berani ngebangunin sendiri. Saya pasti manggil security di perumahannya itu, Pak, tolong bangunin. Soalnya kalau di Grab, di taksi online semuanya, kita megang begini ke customer. Kalau misalnya customernya nggak senang, itu bisa disangka saya pelecehan. Nah, saya pasti kena suspend. Jadi saya kalau ada itu, mendingan security-nya yang bangunin, saya foto apa videoin. Kalau ada apa-apa, saya punya bukti ini kok yang bangunin bukan saya. Gitu. Oh. Nah apa cobaan lagi Pak yang lain yang satu itu ya kadang-kadang kalau misalkan jalan sempit, customer yang rewel, pengen buru-buru, nah itu cobaannya. Itu kayak tidur di jalan apa segala macam. Kalau tidur jalan itu, kalau itu sih saya bukan termasuk cobaan. Kalau tidur di jalan itu ya isinya namanya kita. Itu jadi hal yang biasa Bang. Jadi hal biasa, namanya proses isinya. Kita mau mencapai sesuatu itu ya harus ada prosesnya. Saya misalkan mau nguliahin anak cari biaya ada prosesnya. Nah kalau tidur di jalan itu kadang-kadang saya gini, kadang-kadang kalau saya menyiasatinya kalau lagi pas besoknya genap mobil saya ganjil. Nah itu jam 8 saya udah harus tidur. Jam 1 malam saya bangun. Kenapa itu? Sholat malam, nah saya nyari buat yang arah ke bandara. Nah ntar jam 5 saya off. Saya kan udah mulai genap, saya nggak bisa nomor ganjil. Nah itu siasatnya begitu. Saya kadang tidur di bandara, tidur di SPBU bandara udah sering. Ke bandara, terkadang tidur di seberang Kokas. Oh, ada bandara, ada tersebut juga di situ udah sering. Paling kalau di Palapasi saya udah sering banget. Oh jadi tidur di mobil itu sebenarnya udah bagian dari pekerjaan. Dari pekerjaan gitu. Waduh. Kadang kalau misalkan kalau udah ngantuk daripada kita misalkan celaka, ada ngelihat ada mobil yang berhenti di depan, pasti kalau driver online tuh pasti begitu, pasti minggir ikutin di belakangnya. Udah ya tidur sejam 2 jam. HP taruh pakai handsfree, pasang alarm buat 1 jam doang. Tidur bangun lagi, udah kita nyari tempat aman. Oh ya Allah. Gitu. Bapak pernah kena begal nggak Pak? Itu saya pernah. Pernah saya kena begal itu di Tamini Square. Setelah Tamini Square, itu karena saya ngantuk, buka kaca gini-gini, saya sender. Ada orang motor kawan arah ngetok-ngetok. Lu katanya yang ini ya, yang nabrak. Wah, saya ini kayaknya begal, saya lagi ngantuk kan. HP saya langsung dipisah, langsung saya masukin gini. Minta HP ini, nggak punya HP gue mah tuh kayak begini. HP jadul. Saya dulu ada HP jadul. Buat tuanya ya doang. Saya kasih aja HP jadul, minta duit nggak ada, duit gue masih supir kok. Gitu. Minta duit saya, ini HP aja. Tapi gue cabut. Nah, untungnya si kartu itu bisa dipinta sama saya. Itu si begal itu emang lagi mabok mungkin dianya. Saya buka. Nah, pas buka kaca saya jatuh, HP itu nggak dikasihin, saya jatuhin ke bawah. Srek. Terus dia turun dong dari motor, ngambil HP. Nah, saya langsung cabut. Langsung start langsung gigi 1. Gitu. Nah, makanya dari situ jadian kalau misalkan ada yang ngebegal, mendingan tabrak sekalian. Gimana ntar urusannya.
Oh iya. Kalau iya, udah iya. bukti begitu. Ya udah jam berapa tuh, Pak? Itu sekitar jam 2 dini hari, Oh. jam 3 ya. Jam 2 jam 3. Ini hari udah nggak sehat waktunya tuh ya. Udah nggak Ibaratnya sehat. begitu hati-hati juga. Karena teman-teman kalau kita lihat pekerjaan kita kayaknya berat atau juga banyak cobaan kita belum ada apa-apanya dibanding cobaan yang dijalankan oleh teman-teman driver online gitu seperti Bapak Irwan ini gitu ya. Bahkan cobaan tersebut udah jadi sesuatu yang ya bagian dari pekerjaan ya, apa ya? Mungkin orang ngeliatnya saya rasa gitu, sampai tidur di mobil gitu. Nggak tahu itu sesuatu yang normal menurut Bapak ya. Maksudnya Iya. biasa dalam pekerjaan itu. Itu kalau yang gambarnya lagi di WC di toilet umum tuh, Ya itu kan mandi emang ke toilet umum, ke misalkan di SPU ini ada tempat mandinya. mandi di situ. Mandi di situ. Oh. Saya tuh ya di mobil bawa salinan, saya bawa tas, bawa salinan dua setel. Sengaja sabun bawa segala macam peralatan saya bawa. Nah, terus Bapak ketemu keluarga kapan, Pak? Pulang ke Bandung itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi Bapak hidup di jalan, ketemu keluarga dalam waktu 30 hari. Kalau ketemu di Bandung tuh ke Bandung sebulan sekali berapa lama di Bandung? 3 hari, 4 hari. 3 hari, 4 hari. Jadi dalam sebulan itu 25 hari sampai 27 hari Bapak di jalan. Di jalan. Untuk sesuatu yang Bapak cuma temui 3 hari. Iya. Ya kan? Bapak banyakkan habis waktunya untuk mengumpulkan sesuatu yang Bapak pulang untuk 3 hari Bapak itu ya? Iya. Keluarga itu. Sebenarnya arti keluarga buat Bapak apa sih sampai Bapak mau sampai begitunya gitu? Sampai berjuang kayak gini artinya apa? Arti keluarga buat saya pribadi sih intinya kita ini misalkan hidup di dunia semua itu titipan. Saya dulu saya mungkin pengen punya istri segala macam. Nah inilah mungkin jodoh kamu, istri kamu. Peliharalah dia, bahagiakan dia. Satu itu udah gitu punya titipan pengen anak, titipin lagi anak. Nah udah punya gini-gini. Nah jadi saya tuh tanggung jawabnya udah besar banget. Jadi tuh kapan saya bisa membahagiakan yang dulu saya pengen-pengenin ini gitu. Cita-cita saya pengen punya istri, ya mungkin doa diijabah sama Tuhan, dapat anak juga. Terus kembalinya saya nih buat ke dia tuh gimana? Nah, jadi saya tuh berusaha mungkin pengen ngebahagiain yang 2 orang anak ini. Gitu. Oh, Bapak putra putri satu. Satu Putri Iren. Jadi Bapak ini berjuang ini untuk 2 orang yang Bapak cintai. Iya. Gitu. Secinta apa sih Pak sama istri? Kalau secinta apa sama istri gak bisa diungkapin. Kalau misalkan banyak sih teman-teman dia, wah enak ya katanya di Jakarta hidup sendiri, kos-kosan sendiri, bawa mobil, bisa nih gini-gini. Banyak sih yang begitu-begitu, godaan segitu ya. Cuman istilahnya kalau kita niatnya udah benar-benar buat keluarga, insya Allah pasti bisa. Dan istri percaya lagi ya. Nah itu Ya, itu maksudnya kan membuktikan cinta itu salah satunya dengan trust itu. Percaya Pak gitu ibaratnya. pertamanya sih ya gimana ya, kita yang penting kayak tadi pernah saya kalau kemana-mana saya pasti bilang. Saya lagi di sini, saya lagi di sini. Kadang saya kalau misalkan, Mas saya on, Bapak on. Tapi tetap dia suka, Pak Maghrib istirahat dulu, Pak Isya. Masya Allah. Gitu. Masih pasti saya berisi ada di sini di HP saya. Kadang harus setiap Jumat, Pak jangan lupa Jumatan, Pak subuh dulu. Pasti ada. Saya juga sama, ayo subuh. Pasti yang penting komunikasi saya ada terus. Jadi saya on apa off-nya dia tahu. Karena kalau saya misalkan off, misalkan udah dikontrakan, tahu dia udah off, saya udah dikontrakan, berarti dia tuh udah bisa tidur segala macem. Jadi apa namanya? Walaupun sebenarnya kalau dibohongi istri juga nggak tahu ya, Nggak tahu. tapi dia tetap percaya sama Bapak karena kayaknya beliau menitipkan Bapak sama Allah gitu ya. Aduh. Jadi kalau sholat diingetin gitu, ibadah diingetin, Bapak kerja dapatnya seberapa pun diterima. Pernah komplain nggak Pak istri? Bapak kok cuma dapat segini pernah? Kalau komplain sih nggak pernah komplain. Ya cuman kadang-kadang, nih Pak tanggal sekian tuh bayar ini, tanggal sekian bayar ini. Nah kita sebagai itu berusaha. Gitu. Tapi alhamdulillah kadang ada aja, walaupun itu dari mana entah hasilnya saya juga kurang tahu. Kalau hitungan matematika, misalkan 1+1 itu harus 2. Tapi kalau misalnya dari kalau masalah rezeki 1+1 itu bisa 10, saya nggak tahu dari mana hasilnya. Bapak dengan pendapatan range sekitar 6 jutaan itu cukup Pak tuh? Ya istilahnya gini, saya harus dicukup-cukupin. Alhamdulillah, saya sih menangnya bukan amanah ya. Jadi istilahnya, yang di bawah saya aja masih lebih banyak lagi orang yang nggak dapat segini. Saya udah dapat segini dengan kerjaan, bawa mobil begini, nggak terlalu berat. Bawa sampai sih nggak terlalu berat gitu.
udah alhamdulillah banget. Orang pengen dapat 100.000, 50.000 sehari aja, kadang-kadang pagi-pagi udah ke sawah kemana, kotor-kotoran, panas-panasan nyangkul. Nah saya masih pagi-pagi udah bawa mobil, ketemu customer pakaian rapi, pulang gimana gak enak lagi. Masya Allah teman-teman. Bapak ini kerjanya banyak cobaan ya sebenarnya ya. Banyak ujiannya, nggak semudah yang mungkin ada beberapa teman-teman yang kerjakan sekarang. Tapi beliau juga bersyukur, kerjaan saya lebih baik dari banyak yang orang lain. Tuh kurang bersyukur apa kita sebenarnya nih kayaknya nih. Nah kalau selain ibu Pak, ada satu sosok lagi nih yang Bapak perjuangkan di rumah. Satu sosok yang Bapak perjuangkan di rumah itu Iren. Ya. Bagaimana Pak? Iren ini seperti apa nilainya buat Bapak dari dia lahir misalnya? Saya tuh selalu semangat kalau lihat dia gimana pengen dia biar jadilah. Misalkan dulu saya sekolah sampai nggak tamat segala macem, jangan sampai anak saya tuh kayak begitu. Jadi